Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Nindi Umariza dengan NIM 1914040029 akan menyajikan materi statistika matematika tentang luas di bawah kurva normal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nana Seprianti SPD MSI. Luas di bawah kurva normal. Kurva setiap distribusi peluang kontinu atau fungsi padat dibuat sedemikian rupa sehingga luas di bawah kurva di antara kedua ordinat x sama dengan x1 dan x sama dengan x2 sama dengan peluang peubah acak x besar mencapai nilai antara x sama dengan x1 dan x sama dengan x2. Jadi, untuk kurva normal pada gambar 5.5 ini di mana sebagai perkenalan dari bentuk kurva normal di mana yang garis lurus ini merupakan nilai mu atau rataannya dan ini merupakan x1 dan nilai peluang x2, sementara yang diarsir atau yang dihitami ini merupakan luas daerah kurva normal, dimana untuk peluang x besar dari x1 kecil dari x2 sama dengan integral x1 dan x2 n x mu, to dx sama dengan 1 per akar 2 pito integral x menuju x2 Euler negatif 1 per 2 x dikurang pi per 2 pangkat 2 dx. Nah, seperti pada gambar tadi, yaitu dinyatakan dengan luas ya daerah yang dihitami. Pada pembahasan sebelumnya kita telah ditunjukkan bahwa kurva normal bergantung pada nilai rataan dan simpangan baku distribusi. Luas di bawah kurva antara dua ordinat sembarang tentulah bulat tergantung pada harga mu dan to. Nah, untuk perkenalan awalnya, sifat dari kurva normal ini yang pertama selalu berada di atas sumbu x, yaitu seperti yang kita lihat daerahnya berada di atas sumbu x dan bersifat simetris serta luas di bawah kurva normal ini bernilai 1, yaitu luas yang ada dalam lingkaran ini memiliki nilai 1. Pada gambar 5.6 di sini daerah berpadanan dengan peluang x besar dari 1, x kecil dari x2 untuk kedua kurva dengan rataan dan variansi yang berbeda telah dihitami. Peluang x besar dari x1 kecil dari x2 dengan x merupakan peubah acak yang menyatakan distribusi 1. Nah, dapat kita lihat ini merupakan distribusi 1 dinyatakan dengan daerah yang lebih hitam. Nah, ini daerahnya. Bila x menyatakan peubah acak di distribusi 2, maka peluang x besar dari x1 kecil dari x2 diberikan oleh daerah yang dihitami. Jelas bahwa kedua daerah yang dihitami berlainan luasnya. Jadi, peluang yang berpadanan dengan masing-masing distribusi akan berlainan pula untuk kedua nilai x. Seluruh pengamatan setiap peubah acak normal x dapat ditransformasikan menjadi himpunan pengamatan baru satu peubah acak normal z dengan rataan 0 dan variansi 1. Kita dapat mengerjakan dengan proses transformasi.
Atau dalam kurva normal ini kita akan mengubah peubah acak X menjadi Z dengan proses transformasi, yaitu dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu per tau, di mana Z ini merupakan variabel normal standarnya dan X merupakan nilai variabel, mu merupakan rataan variabel acak, dan tau merupakan standar deviasi peubah acak. Standar deviasi variabel acak. Bila mana X mendapat suatu nilai X, nilai Z padanannya diberikan oleh Z sama dengan X dikurang mu per tau. Jadi, bila X bernilai antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2, maka peubah acak Z akan bernilai Z1 sama dengan X1 dikurang mu per tau dan Z2 sama dengan X2 dikurang mu per tau. Karena itu dapat kita tulis X besar dari X1 kecil dari X2 sama dengan 1 per akar 2 pi tau integral batas bawah X1 dan batas atas X2 Euler negatif 1 per 2 X dikurang pi per 2 pangkat 2 dx. Ini merupakan distribusi normal umum. Setelah kita transformasikan tadi, kita akan mendapatkan distribusi normal standarnya, yaitu sama dengan 1 per akar 2 pi integral Z1 menuju Z2 Euler negatif Z2 per 2 dz sama dengan integral Z1 menuju Z2 n x 0,1 dz. Maka peluang Z besar dari Z1 kecil dari Z2 dengan Z terlihat merupakan suatu peubah acak normal dengan rataan 0 dan variansi 1. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa definisi 5.1 distribusi peubah acak normal dengan rataan 0 dan variansi 1 disebut distribusi normal baku. Pada materi mencari luas di bawah kurva normal ini, kita bisa mencari dengan dua metode. Yang pertama dengan integral, yang kedua dengan tabel distribusi normal baku. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang luas di bawah kurva normal dengan menggunakan tabel distribusi Z. Distribusi asli dan yang sudah ditransformasikan dilukiskan pada gambar 5.7 ini karena semua nilai X antara X1 dan X2 mempunyai nilai Z padanan antara Z1 dan Z2. Luas di bawah kurva X antara ordinal X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 pada gambar 5.7 sama dengan luas di bawah kurva Z antara ordinat Z sama dengan Z1 dan Z sama dengan Z2 yang telah ditransformasikan. Dapat kita lihat bahwa gambar ini merupakan distribusi normal asli dan yang telah ditransformasikan. Ini yang telah ditransformasikan. Sekarang banyaknya tabel luas kurva normal yang diperlukan telah diperkecil menjadi satu, yaitu distribusi normal baku. Tabel luas di bawah kurva normal baku yang berpadanan dengan peluang Z kecil dari Z untuk nilai Z dari negatif 3,49 sampai
ke sampai ke positif 3,49. Baiklah, kita akan melihat seperti apa tabel sebaran normal baku. Nah, ini merupakan tabel sebaran normal baku. Dapat kita lihat bahwa tadi dimulai dari negatif 3,49, dimana ini nilai Z-nya negatif 3,4 dan 0,01, 0,0, 0,01, 0,02, 0,03 dan sampai 0,09 karena negatif sebelumnya itu negatif 3,49, berarti negatif 3,4 ditambah 0,09. Nah, untuk menjelaskan penggunaan tabel tersebut, misalkan kehendak dicari peluang bahwa Z lebih kecil dari 1,74. Pertama, lihatlah pada kolom sebelah kiri nilai Z yang sama dengan 1,7, kemudian bergeraklah mendatar sampai ke kolom di bawah 0,04 dan menemukan bilangan 0,9591. Jadi peluang Z kecil dari 1,74 sama dengan 0,991. Baiklah, kita akan melihat pada tabelnya, yaitu tadi pada soal tentang dengan nilai Z 1,74. Ini berarti 1,7 ditambah 0,04. Nah, untuk lebih memudahkan kita karena ini letaknya di tengah, maka kita hitung. Tadi 1,7 ditambah 0,04 yaitu ini 0,00, 0,01, 0,02, 0,03 dan 0,04. Nah, maka pada tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai dari 1,74 mempunyai nilai 0,9591. Selanjutnya, untuk menemukan nilai yang sesuai dengan peluang tertentu, maka proses tadi dibalik. Sebagai contoh, jika diketahui nilai Z yang luasnya 0,2143 di bawah kurva sebelah kiri, maka nilai Z-nya adalah negatif 0,79. Baiklah, kita akan melihat pada kurvanya, yaitu dimana pada soal jika nilai Z luasnya 0,2148, maka akan terletak pada kurva dengan nilai Z-nya bernilai negatif 0,79. Ini negatif pertama, kita cari negatif 0,7, seterusnya ditambah 0,09, berarti terletak pada ini. Sehingga nilai Z yang luasnya 0,2148 di bawah kurva sebelah kiri Z adalah memiliki nilai Z 0,79. Baiklah, kita masuk ke contoh. Ditentukan distribusi normal baku. Carilah luas di bawah kurva yang terletak A di sebelah kanan Z dengan nilai Z, maksudnya A di sebelah kanan dengan nilai Z 1,84 dan B antara negatif
1,97 dan Z sama dengan 0,86. Nah, pada soal bagian A yaitu nilai Z-nya terletak di sebelah kanan. Nah, karena ditanyakan di sebelah kanan sementara diketahui Z sama dengan 1,84, pembahasannya luas untuk mencari luas sebelah kanan yaitu 1 dikurang luas sebelah kiri Z, yaitu sama dengan 1,84. Sebelumnya kita akan mencari 1,84 ini berapa nilainya pada tabel distribusi Z, yaitu kita akan cari Z 1,84 terletak pada 1,8 ditambah 0,04. Nah, ini merupakan 1,8. Selanjutnya kita akan mencari 0,04 pada kolom berapa, yaitu ini 0,00, 0,01, 0,02, 0,03 dan 0,04. Maka didapatkan nilai Z mempunyai nilai 0,9671. Maka 1 dari tabel telah kita dapatkan 0,9671. Jadi luas sebelah kanan yaitu 1 dikurang 0,9671 sama dengan 0,0329. Nah, untuk pembahasan yang B, Z-nya yaitu negatif 1,97 dan 0,86. Kita akan mencari luas daerah antara batas negatif 97 dan 0,86. Kita akan terlebih dahulu untuk mencarinya dengan mencari nilai Z 0,86 dan negatif 1,97 pada tabel distribusi normal tadi, yaitu 0,86. Pada 0,86 memiliki nilai 0,851 dikurang untuk mencarinya luas daerah antar batas sebelah kiri Z 0,86 tadi. Sebelumnya kita dapat nilainya 0,851 dikurang dengan luas nilai Z yang negatif 1,97, di mana negatif 1,97 ini bernilai negatif 1,97, yaitu kita melihat pada negatif 1,9. Nah, ini negatif 1,9. Selanjutnya 0,0, 0,01, 0,02, 0,03 dan untuk negatif 1,97 ini memiliki nilai 0,0244. Maka kita akan mengurangi 0,8051 dengan 0,0244. Maka diperoleh luas antara Z negatif 1,97 dan Z sama dengan 0,86, yaitu 0,7807. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh 2, di mana ditentukan distribusi normal baku. Carilah nilai K sehingga peluang Z
besar dari K sama dengan 0,3015. B. Peluang Z besar dari K. Maaf, ini salah, ini merupakan kecil dari negatif 0,18 sama dengan 0,4197. Pembahasannya dapat kita lihat pada gambar. Terlihat nilai K yang membuat luas 0,3015 ke sebelah kanan. Ini merupakan nilai 0,3015. Haruslah membuat, untuk mencari nilai K-nya kita akan mencari dengan 1 dikurang 0,3015 sama dengan 0,9685. Maka kita akan mencari nilai 0,9685 ini terletak pada kurva normal dengan nilai Z berapa. Nah, marilah kita lihat bahwa 0,9685 itu memperoleh nilai Z pada 0,52. Tadi 0,9685. Nah, terletak pada nilai Z 0,01. Nah, ini merupakan 0,02, berarti 0,968 ini terletak pada dengan nilai Z 0,52. Berarti nilai K-nya yaitu 0,52. Untuk bagian B, luas daerah yang diarsir di bawah kurva normal pada gambar yaitu 0,4197. Maka untuk memperolehnya yaitu dengan kita akan mencari negatif 0,118 ini memperoleh nilai berapa pada tabel distribusi normal, yaitu negatif 0,18 ini yaitu negatif 0,1 ditambah 0,008 yaitu memiliki nilai sebesar 0,4286. Pada tabel kita lihat bahwa peluangnya menghasilkan nilai 0,4197. Berarti tadi sudah kita lihat bahwa negatif 0,18 memperoleh nilai 0,4286. Selanjutnya dikurang 0,4197, maka mendapatkan hasil 0,0086. Nah, ini merupakan nilai K. Selanjutnya nilai K ini kita akan melihat pada tabel distribusi kurva normalnya, di manakah 0,0089 ini terletak, yaitu 0,089 akan terletak pada kurva normal dengan nilai Z negatif 2,3 0,7. Ini 0,0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06. Nah, ini 0,07. Berarti nilai 0,089 terletak pada nilai Z negatif 2,3
sehingga memperoleh nilai K sama dengan negatif 2,37. Selanjutnya kita masuk kepada contoh ketiga. Diketahui satu distribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan to sama dengan 10. Carilah peluang bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Pembahasannya, kita akan mencari dengan proses transformasinya terlebih dahulu, yaitu dengan nilai X1-nya 45 dan X2-nya 62. Maka dalam proses transformasi Z sama dengan X dikurang mu per to, di mana X1 yaitu 45 dikurang 50, mu-nya 50 per to yaitu 10, maka mendapatkan hasil negatif 0,5. Dan Z2 sama dengan X2-nya 62 dikurang mu 50 per to 10, maka mendapatkan hasil 1,2. Nah, jadi peluangnya yaitu X besar dari 45 kecil dari 62 sama dengan pada Z1-nya yaitu mendapatkan hasil negatif 0,5 dan Z2-nya 1,2. Kita masukkan kepada rumus yaitu Z besar dari negatif 0,5 dan kecil dari 1,2. Nah, untuk mencarinya, Z kecil dari 1,2 dikurang Z besar, ini salah penulisan, yaitu Z kecil dari 1,2 dikurang Z kecil dari negatif 0,5. Ini salah penulisan. Maka dalam tabel distribusi normalnya kita akan melihat 1,2. Pada tabel distribusi normal 1,2 memiliki nilai. Nah, karena 1,2 yaitu kita tambah dengan 0,00, berarti nilai 1,2 ini yaitu 0,8849. Dan untuk Z besar, untuk Z kecil dari negatif 0,5 akan mendapatkan nilai pada tabel distribusi normalnya yaitu 0,3085, sehingga kita akan mendapatkan hasil 0,8849 dikurang 0,3085 sama dengan 0,5764. Baiklah, kita masuk kepada contoh keempat. Bila diketahui distribusi normal dengan mu sama dengan 300 dan to sama dengan 50, carilah peluangnya bahwa X mendapat suatu nilai lebih besar dari 362. Kita lihat pada gambar, mu sama dengan 300 dan to sama dengan 50. Dan ditanya yaitu peluang besar X besar dari 362. Sebelumnya kita akan mencari dengan proses transformasi tadi, yaitu Z sama dengan 362 dikurang 300 per 50 sama dengan 1,24. Selanjutnya, karena dia bernilai lebih besar dari 362, berarti X besar dari 362 sama dengan Z
besar dari 1,24 ini, maka rumusnya 1 dikurang Z kecil dari 1,24. Kita akan melihat nilai Z kecil dari 1,24 ini berapa. 1,24. Nah, kita akan lihat pada 1,24 ini memiliki nilai 0,8925. Berarti 1 dikurang 0,8925 mendapatkan hasil 0,1075. Menurut teorema Chebyshev, peluang suatu peubah acak mendapat nilai dalam jarak dua simpangan baku dari nilai rataan paling sedikit 3,4. Bila peubah acak tersebut berdistribusi normal, nilai Z yang berpadanan dengan X1 sama dengan mu dikurang 2 to X2 sama dengan mu ditambah 2 to dengan mudah dapat dihitung sebagai Z1 sama dengan mu dikurang 2 to dikurang mu per to sama dengan negatif 2. Ini Z2 sama dengan mu ditambah 2 to dikurang mu per to sama dengan 2. Jadi X mu dikurang 2 to maksudnya X besar dari mu dikurang 2 to kecil dari mu ditambah 2 to sama dengan Z besar dari negatif 2, Z kecil dari 2. Maka Z kecil dari 2 dikurang Z kecil dari negatif 2. Kita akan melihat Z-nya yaitu 2 pada tabel distribusi ini, yaitu memiliki nilai 0,9772. Dan untuk Z negatif 2 memiliki nilai 0,0228. Maka akan mendapatkan hasil 0,9772 dikurang 0,0228 sama dengan 0,9544. Dalam teorema Chebyshev, terkadang diperlukan menghitung nilai Z yang berpadanan dengan suatu peluang tertentu yang jatuh antara dua nilai yang tertera pada tabel. Contohnya, untuk menentukan nilai Z sesuai dengan peluang sebesar 0,7975 yang jatuh antara 0,7967 dan 0,7995 pada tabel kita pilih Z sama dengan 0,83 karena 0,7975 ini lebih dekat ke 0,7967. Untuk mencari nilai Z jika diketahui luas, maka kita akan menentukan nilai X dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu per to, sehingga X sama dengan to Z ditambah mu. Sebagai contoh, jika diketahui suatu distribusi normal dengan mu sama dengan 40 dan to sama dengan 6, carilah nilai X sehingga luas di sebelah kirinya 45% dan luas sebelah kanannya 14%. Nah, pada pembahasannya, luas sebesar 0,45 ke sebelah kiri X dihitami pada gambar yang diinginkan nilai Z sehingga luas sebelah kirinya yaitu 0,45. Dari tabel kita peroleh bahwa nilai 0,45 ini terdapat
pada dengan nilai 0,13. Kita akan lihat itu 0,45 terdapat pada tabel 0,13 karena yang lebih mendekat yaitu 0,4483. Nah, sehingga kita bisa membuat nilai 0,45 ini berada pada tabel 0,13. Kalau 0,422 ini dia akan berlebih. Kita akan mencari yang mendekati 0,45 yaitu pada tabel negatif 0,13. Selanjutnya kita masukkan kepada rumus tadi yaitu X sama dengan tau Z ditambah mu, berarti 6 dikali negatif 0,13 ditambah 40 sama dengan 39,22. Untuk pembahasan soal yang B, yaitu luas di sebelah kanannya 14%. Daerah yang dihitami luasnya 0,14. Di sebelah kanan, nilai yang dicari pada gambar diinginkan nilai Z sehingga luas sebelah kanannya 0,14. Jadi, luas sebelah kirinya yaitu 1 kurang 0,14 sama dengan 0,86. Pada tabel kita peroleh bahwa 0,86 ini berada pada nilai Z 0,86. Kita lihat berada pada tabel dengan memiliki nilai Z pada 0,899 karena mendekati kepada 0,86. Berarti 0,86 memiliki nilai Z 1,08. Jadi nilai Z yang kita cari yaitu 1,86 ini dapat dari tabel sebelumnya tadi. Maka 6 dikali 1,86 ditambah 40 sama dengan 46,48. Baiklah, kita masuk kepada latihan contoh soalnya. Misalkan sebuah mesin pembuat resistor dapat membuat resistor dengan ukuran rata-rata 40 ohm dengan standar deviasi 2 ohm. Misalkan ukuran tersebut mempunyai distribusi normal, tentukan peluang resistor mempunyai ukuran lebih dari 43. Sebelumnya kita lakukan transformasi terlebih dahulu, maka Z sama dengan 43 dikurang 40, maaf ini salah tulis, per 2 sama dengan 1,5. Sehingga dapat dihitung peluang X besar dari 43 sama dengan Z besar dari 1,5. Nah, karena kita akan melihat nilai Z besar dari 1,5 ini pada tabel distribusi normal yaitu 1,5 memiliki nilai 0,9332. Maka 1 dikurang 0,9332 sama dengan 0,0668. Kita masuk latihan selanjutnya. Jika diketahui distribusi normal dengan mu sama dengan 30,
dan to sama dengan 16, carilah luas di bawah kurva normal sebelah kanan X sama dengan 17. Maka 17 dikurang 30 per 6 sama dengan negatif 2,16. Maka peluang Z besar dari negatif 2,16 sama dengan 1 dikurang Z kecil dari 2,16. Z besar dari negatif 2,16 sama dengan 1 dikurang Z kecil dari, ini ada negatifnya ya, saya tulis negatif 2,16 sama dengan 1 dikurang negatif 2,16 ini berada pada tabel dengan nilai 0,0154. Maka 1 dikurang 0,0154 akan mendapatkan hasil 0,9846. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.